Ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada, oh di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, sekali lagi katakan ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Musik. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita masih ibadah online seperti biasa. Tapi kakak mau sapa adik-adik dulu ya. Halo Obama, halo Gideon, halo Keke, halo Rona, halo Melanie, halo Velin, halo semuanya. Coba, apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga kabarnya luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami. Amin. Minggu ini cerita firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sebelum itu, coba kakak mau nanya ke adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Iya, minggu lalu itu cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Nah, saat Tuhan naik ke surga, ada satu janji Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Nah, setelah 10 hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu pada hari Pentakosta, semua murid-murid Tuhan berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin yang keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dalam rumah itu. Kemudian, muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada murid-murid Tuhan Yesus. Semua murid-murid Tuhan Yesus pun penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Nah, adik-adik, karena bunyi angin keras yang tadi, maka berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah itu. Lalu, orang-orang Yahudi itu merasa heran karena tiba-tiba para murid-murid bisa berbicara berbagai bahasa. Setelah itu, Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi tersebut. Lalu, Petrus memberitahukan bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah ada di Alkitab. Petrus juga berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus juga berkata kepada mereka bahwa Tuhan juga sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu mendengar perkataan Petrus tadi, hati mereka pun sangat terharu. Lalu, mereka pun bertanya kepada Petrus apa yang harus mereka lakukan supaya dapat menerima Roh Kudus juga. Kemudian, Petrus menjawab mereka bahwa mereka harus bertobat dan mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Nah, akhirnya 3.000 orang Yahudi itu pun mau bertobat, lalu percaya akan Tuhan Yesus, dan mereka semuanya mau dibaptis. Nah, adik-adik, Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta itu juga masih berkarya sampai saat ini. Ia membimbing, ia menolong, serta melindungi kita dimanapun kita berada. Nah, untuk melengkapi cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan dari Yoel 2 ayat 28. Yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng yuk. Dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Yoel 2 ayat 28. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Amin. Jadi,
Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas kita semua. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk satu dalam doa lagi. Tapi sebelum itu nih, Kakak Novi mau nanya lagi ke adik-adik. Kalau adik-adik ada yang mau didoakan, misalnya adik-adik ada yang mau naik kelas, mau lulusan, atau mungkin ada yang kurang sehat, atau papa mamanya kurang sehat, nanti bisa chat di grup ya, minta mamanya supaya chat, nanti kakak-kakaknya akan doakan. Oke? Nah, yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk roh-Mu yang sudah tercurah untuk kami. Kami percaya dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan roh yang membimbing, menolong, serta melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi bangsa kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan, dan Tuhan yang sembuhkan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus tercurah di tempat